Ketika kita tanya ke orang Islam ya yang tidak pernah mengaji sekalipun, kita tahu bulan Ramadan wajib puasa. Puasa yang wajib di bulan Ramadan, haji ya ke Mekah. Kemudian Zuhur sholat ya 4 rakaat. zuhur ya 4 rakaat. Nah, kalau kita berbeda dalam kerangka umum ini merupakan sesuatu yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, dari agama Islam, dari dairatul Islam. Tapi selagi tidak berbeda dan tidak menyelisih ma'u lima minatin bidururah, maka tidak ada masalah. Ini kemudian masalah witir, masalah tarawih juga Gus, masih berhubungan. Meskipun ini mungkin adat ya, di Indonesia atau di beberapa daerah kita ini, khususnya yang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, itu ada satu tradisi di mana ada satu orang yang menjadi komando gitu, Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian orang ini disebut sebagai Bilal. Betul ya. Kalau kita dibaca riwayat-riwayat secara umum, secara global kan ini nggak pernah ditemukan. Iya. Bahkan kalau kita lihat live di Masjidil Haram gitu nggak ada. Nggak ada. Apalagi sholawat, apalagi pakai salaman dan sebagainya. Nah, sebetulnya apakah amaliyah ini ada tuntunan atau ajarannya? Iya. Ataupun kalau memang tidak ada, bagaimana kita menyikapi adat ini, Gus? Iya. Dia tadi ngunjuk sebelum jawab. Bilal berarti nggih, terkait dengan Bilal, memang ini fenomena yang ada di Indonesia ya, dan ini kembali lagi bahwa asal kata dari tarawih itu memang kita tidak usah bercapek-capek, ibadah yang dilakukan dengan santai lah. Kita sambil bisa beristirahat, sehingga santai tapi beribadah, beribadah tapi santai. Jadi bukan ngoyo, bukan ibadah yang ngoyo itu. Ketika kita menyelingi dengan berbagai macam bacaan yang masyhur di Bilal-Bilal yang ada di masjid-masjid di Indonesia, itu merupakan kesempatan bagi makmum untuk rehat sejenak. Ya. Dan para sahabat itu maupun para ulama menuliskan dalam kitab-kitab mereka, tarawih itu ya mereka menyelingi di rakaat-rakaat tertentu dengan duduk-duduk dulu, tidak langsung sholat. Bahkan ada riwayat yang saya temukan itu bahwa witir yang mereka lakukan itu sampai di akhir, karena saking santainya, artinya mungkin bahasanya takut salah disalahpahami ya, karena saking lamanya sholat sambil istirahat itu jeda waktu ini yang lama, sehingga witir itu hampir masuk ke sholat subuh. Saking santai saking santainya. Dan itu kan ketika tidak diselingi dengan bacaan apapun, tentu selesai rakaat lanjut sholat lagi. Jadi dengan adanya bacaan Bilal itu tidak mengeluarkan dari akar kata tarawih itu sendiri. Kemudian yang kedua, bid'ah itu kan sesuatu yang tidak menyelisih ma'ulima minadin bidururah, sesuatu yang dianggap bagian dari agama. Syekh Al-Jum'ah itu mengatakan bid'ah yang madhmumah itu adalah bid'ah yang menyelisih ma'ulima minadin bidururah. Selagi tidak ada dalil yang melarang, maka amaliyah apapun yang masuk dalam kerangka umum hadis yang umum atau ayat yang umum, maka itu diperkenankan. Bacaan-bacaan dalam Bilal itu kan bacaan yang sebuah bacaan doa. Radhiyallahu anhu al-khalifatul ula, taradhu'an, ada salawat, ada subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, dan iya kan bacaan doa. Ini masuk dalam kerangka ayat maupun hadis yang umum yang memang menganjurkan kita berdoa ba'da shalah, setelah sholat. Antara satu sholat dengan sholat yang lain seyogyanya diselingi dengan pindah, kalau enggak dengan doa. Ya. Masalahnya kalau pindah kan enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Karena ini banyak sekali orangnya. Maka yang paling memungkinkan adalah dengan doa. Dan tidak menyelisih dalil umum. Kita bicara bid'ah yang madhmumah itu kalau saya mengatakan sholat zuhur 2 rakaat, sholat subuhnya 4 rakaat, ini kan bid'ah yang madhmumah. Tapi kalau selagi tidak menyelisih
ma'ulima minaddin biddarurah, atau kita kenal dalam ilmu tauhid namanya nawaqidul Islam, yang ketika kita berpendapat dengan pendapat itu akan keluar dari Islam, maka tidak ada bid'ah. Artinya tidak ada bid'ah yang mazmumah. Gus, tolong disederhanakan kepada pemirsa, karena kalau untuk santri mungkin ulima minaddin biddarurah itu kan sesuatu yang lazim, tapi untuk orang awam ini kan sesuatu yang baru. Penjelasan yang lebih sederhana itu bagaimana? Ma'ulima minaddin biddarurah itu ma la yahtalifu fihil isnani, adalah sebuah ajaran atau amaliyah yang tidak diperdebatkan oleh dua orang. Artinya dua orang pun, bahkan ajhalil juhala, kata para ulama, sebodoh-bodohnya orang bodoh itu tidak berbeda pendapat, pasti mengerti tentang itu. Ketika kita tanya ke orang Islam ya yang tidak pernah mengaji sekalipun, kita tahu bulan Ramadan wajib puasa. Puasa yang wajib di bulan Ramadan, haji ya ke Mekah. Kemudian zuhur ya 4 rakaat. Nah, kalau kita berbeda dalam kerangka umum ini merupakan sesuatu yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, dari agama Islam, dari dairatul Islam. Tapi selagi tidak berbeda dan tidak menyelisih ma'ulima minaddin biddarurah, maka tidak ada masalah. Jadi dalam ma'ulima minaddin biddarurah itu ada al-aslu, ada al-far'u. Salat misalnya ada kerangka umum. Kerangka cabangnya di dalam salat itu ada bacaan macam-macam. Ini yang rukun mana, yang bukan rukun mana. Nah, ini sudah masuk furu' ya. Tapi kalau al-aslu salat itu wajib. Zuhur 4 rakaat, ini al-aslu. Nah, itu ketika tidak berbeda disebut ma'ulima minaddin biddarurah. Oke. Jadi intinya kalau saya coba simpulkan tentang Bilal tarawih ini sama sekali tidak mengurangi esensi dari tarawih yang memang asalnya adalah ibadah yang santai. Yang santai. Maka biar memberi kesempatan kepada jamaah untuk sambil nunggu, sambil istirahat. Betul, ya. Ada satu orang yang baca, kadang-kadang malah qasidah ya Gus. Qasidah. Beberapa daerah kan malah ada qasidah yang dibaca. Yang kedua, ini memang tidak ada larangan, tidak bertentangan secara khusus. Yang ketiga tadi memang antara sholat sunnah satu dengan sholat sunnah yang lain itu memang sunnah diselingi dengan dengan pindah, dengan apapun itu, artinya aktivitas apapun yang, apalagi kalau doa. Guru kami Syekh Yusri Rusdi dari Mesir itu kalau sholat tarawih sambil di tengah-tengah itu sambil mengaji. Iya. Jadi selesai rakaat tertentu beliau mengaji, kemudian ditutup kitabnya, lanjut lagi. Kemudian setelah itu wirid, dan di rakaat tertentu lagi mengaji lagi, seperti itu sampai pernah beberapa waktu itu sholat witir hampir menjelang subuh. Itu masih ada sekarang, hatal an itu masih ada. Salah satu ulama guru kami dari Mesir namanya Syekh Yusri Rusdi. Kembali ke poin tadi bahwa tarawih itu memang ibadah yang santai tapi ibadah. Santai tapi ibadah. Artinya di sela-sela rakaat mau diselingi dengan apapun tidak ada masalah. Oke, Gus. Terima kasih, sangat jelas sekali. Moga-moga semakin menguatkan ya buat teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan itu. Gak perlu ragu. Itu memang sesuatu yang ada ajarannya dan itu memang masuk dalam bagian syariat Islam dan tidak bertentangan dengan sunnah seperti itu.